Sahabat Ini Lahat Nian, penelusuran kami dari komunitas Ini Lahat Nian di Desa Tanjung Menang, Kecamatan Tanjung Tebat, kali ini memasuki episode ketiga dan menjadi episode terakhir penelusuran kami di desa yang banyak menyimpan peninggalan purbakala ini. Di episode ini kami mengunjungi negeri Celeng yang berlokasi di Talanggardu. Talanggardu sendiri merupakan sebutan lain untuk wilayah Dusun 3, Desa Tanjung Menang. Episode kali ini terbilang istimewa karena menjadi bagian napak tilas perjalanan arkeolog asal Belanda, Dr. Tom Mansen, AAD van der Hoop, 92 tahun silam di negeri Celeng. Dalam bukunya Megalithic Remains of South Sumatra, van der Hoop telah memotret dan menjelaskan tentang adanya situs megalit di Tebat Sebentur, sebutan Desa Tanjung Menang pada masa dahulu, menyambangi negeri atas peninggalan-peninggalan purbakala di Desa Tanjung Menang. Sebab banyak situs megalit yang masih kami cari di Desa Tanjung Menang yang belum kami temukan pada episode-episode sebelumnya. Perjalanan dari Talanggardu menuju negeri Celeng. Kami tim Lahat Nian yang terdiri dari Irfan Witarto, Yardi Chan, Aan Kuncai, dan Amrita RH Terang turut dibersamai Kepala Dusun 3 Desa Tanjung Menang, Arifin, dan anak-anaknya Pinza. Dengan berjalan kaki, kami menempuh waktu lebih kurang 15 menit untuk bisa sampai ke lokasi. Setibanya di negeri Celeng, kami langsung berjumpa batu megalit berlubang bundar rapi yang biasa disebut batu lumpang. Konon, batu ini digunakan oleh orang-orang masa dahulu sebagai sarana menumbuk. Ada juga yang menyebut batu lumpang sebagai alat perbintangan. Belum puas sampai di situ, kami terus berkeliling, mengitari kebun penduduk, menyibak rerumputan dan ilalang untuk menemukan megalit yang dicari. Kami sempat nyaris pesimis karena setelah beberapa lama penelusuran belum juga menemukan batu yang kami cari. Hingga akhirnya batu megalit berbentuk arca tanpa kepala dan batu tatahan berhasil ditemukan Yardi Chan dan Pak Arifin di dalam semak dari sebuah kebun karet. Arca tanpa kepala yang diyakini bagian kepalanya jatuh akibat faktor alam dan faktor teknis tersebut berbentuk manusia berlutut yang sebagaimana arca tanah pesema lainnya, tambun dan bercorak dinamis. Sementara itu, untuk batu tatahan negeri Celeng ini berbentuk persegi panjang dengan permukaan datar. Di atas permukaan batu ini terdapat goresan atau tatahan yang menggambarkan bentuk manusia dua dimensi. Bagian perut hingga kaki tergambar pada permukaan batu pada posisi atas, sedangkan bagian perut kepala berlanjut ke sisi batu yang lain, sehingga permukaan penampang batu seolah tidak cukup untuk menggambarkan tokoh manusia tersebut. Posisi kedua kaki tokoh pada permukaan batu ini digambarkan mengarah ke timur dan masing-masing memiliki 3 buah jari. Pada kedua kaki mengenakan aksesoris berupa gelang kaki. Pada bagian pinggangnya digambarkan bentuk menyerupai nekara. Kedua tangan dalam posisi terangkat ke atas, sementara bagian kepala terlihat kupingnya yang lebar. Pemirsa, Ini Lahat Nian. Kami sekarang sedang berada di lokasi negeri Celeng yang berada di Dusun 3. Apa, Pak Kades? Dusun 3. Dusun 3. Talanggardu, Desa Tanjung Menang. Talanggardu, Desa Tanjung Menang, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat. Pemirsa Ini Lahat Nian, setelah kita melihat daripada batu yang berupa arca dari batuan andesit ini yang merupakan peninggalan zaman megalitikum, di sini juga bersama kami ada Bang Yardi, saya sendiri, kemudian Inza dan Pak Arifin, Kadus Dusun 3, Desa Tanjung Menang, Kecamatan Tanjung Tebat. Jadi Pak Arifin, apa yang Bapak bisa ceritakan Pak mengenai peninggalan-peninggalan megalitikum yang ada di lokasi ini Pak? Sepengetahuan saya sejak lahir batu ini kata zaman nenek moyang kami
sudah ada. Oh, Itulah namanya di sini, makanya dulu dinamakan dusun celeng. Negeri Celeng ya. Makanya kita telusuri jejak-jejaknya kan, ada yang berupa Megalit. yang habis kepalanya nggak ada yang berupa lesung nantinya ada. Iya. Nah, ada juga yang berbatu segi 4 yang bergambar seperti manusia. seperti manusia lah. Iya. Ininya Pak, ini kalung ya Pak. Kalung Kayak kelihatan ya, kalung ya. Oke, ada kelihatan kalung. Jadi pemirsa, ini di arca ini ada kalung yang sejenis kalung yang melingkar di leher yang terpotong ini. Jadi kita nggak tahu kemana kepalanya. Tapi yang jelas pada tahun 1934 Pandehop dalam bukunya Megalithic Remains in South Sumatra sudah memoto atau menggambar objek yang sedang ada di dekat kita ini. Ya pemirsa, ini Lahat Nian. Kembali kita masih di lokasi yang sama di wilayah yang dulunya bekas marga Tebat Sibentur, tepatnya di daerah Talanggerdu, Dusun 3, Desa Tanjung Menang, Kecamatan Tanjung Tebat. Di hadapan kita ada sebuah batu berbentuk segi 4 persegi panjang Pak ya, Pak Yardi ya. 4 persegi panjang. Oke, 4 persegi panjang. Di batu ini yang di dalam buku Megalithic Remains in South Sumatra Pandehop dijelaskannya tingginya itu 125 cm dengan panjang 145 cm. Nah, di batu yang dibuat dari bahan andesit ini ada pahatan tokoh pahlawan atau tokoh manusia pada waktu itu yang digambarkan begitu estetikanya, begitu indahnya gitu. Jadi pada waktu episode-episode sebelumnya kami memang sudah lama ingin mencari batu bersegi 4 ini, tapi pada hari ini ya berkat informasi bantuan dari masyarakat di sini, para tetua-tua adat, terutama Pak Arifin ya sebagai kadus yang membantu kami hingga sampai di sini, hingga di episode ini kami bisa memperlihatkan sebuah batu yang nilai seninya sangat tinggi sekali yang dibuat 3000 tahun yang silam itu. Jadi artinya kami tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan kami pada saat ini Pak Yardi ya. Nah, jadi oke Pak Yardi. Di sini kita lihat dengan jelas bentuk daripada ukiran-ukiran di batu ini karena cukup detail sehingga menampakkan dari telapak kaki, betis, paha, pinggang atau pinggul hingga ke badan, lalu juga ada tangan kiri dan kanan, ini bahu dan ini kepala. Kepalanya pun jelas dengan gambar-gambar telinga yang cukup lebar, atau itu mungkin aksesoris-aksesoris yang mereka gunakan pada waktu itu. Demikian Pak. Pak Kadus, Pak Arifin, apakah Bapak bisa menjelaskan Pak istilahnya itu semasa Bapak masih kecil di sini dulu, apa sudah pernah melihat ini, atau bagaimana tanggapan atau reaksi masyarakat dengan batu ini Pak terutama Pak, dan harapannya ke depan Pak kira-kira Pak? Kalau kami selaku kepala dusun atau perangkat desa, nah, kami pulang dari Jawa nyampe sini tahun 2007, alhamdulillah baru 2 kali ini melihat batu ini. Yang pertama dulu belum jadi hutan, yang kedua baru ini. Makanya daripada itu saya berharap untuk kedepannya bisa jadi tempat wisata atau tempat sejarah, gitu. Jadi menggali sejarah. Untuk menggali sejarah untuk anak cucu kita nanti. Di sini ada berarti sejarah zaman dulu. Ya. Kemudian di dekat batu ini Pak ada juga kita lihat batu yang sudah berukir Pak ya. Bapak bisa menjelaskan kira-kira Pak? Ini kalau batu ini saya lihat sepintas lukisan atau ukiran ini kayak belum jadi atau dululah jadi tengkurap kan. Kalau kita selidiki di sini seperti siku. Di sini siku. Di sini siku. Ini kan siku. Nah, ini kan pinggang nih.
Ya. Berarti ini ada kemungkinan roboh ini, Pak. Iya, roboh, kemungkinan roboh kan. Nah, ini nah. Apa ini belum jadi atau telah tertimbus tanah? Nah, kan kalau kita itu kan kayak seperti sujud. Tidal ya. Ya benar. Heeh. Nah, posisi kaki, lutut. Ya kemungkinan seperti Tinggal. yang itu tadi. Nah, tapi yang di sini kita masih ragukan kayak belum jadi. Mungkin tengkurap. Iya. Itulah penjelasan aku yang belum terungkap yang batu ini. Oke. Bersama kami juga ada generasi muda yang juga menjadi penggiat sejarah, yaitu Amrita H. Tenang, coba itu Mbak Rita, coba Mbak Tita kesini. Jadi apa kira-kira tanggapan dari Mbak Tita sekaligus apa namanya itu harapan-harapannya ke depan dengan temuan-temuan dari peninggalan megalitikum yang ada di lokasi sekarang. Harapannya yang pastinya kan karena buku itu tadi sendiri kayak udah harusnya para murid itu tahu kan, kayak kita membacanya. Nah, dari kita tahu itu mungkin kita bisa juga ke sini untuk mengunjungi sekaligus tahu lebih dalam apa sejarahnya dan seluk-beluknya gitu. Saya katakan bahwa pemirsa bahwa ini adalah episode terakhir dari Singgah Jarang di Tanjung Menang yang terdiri dari 3 episode. Yang pertama Singgah Jarang di Tanjung Menang, kemudian bertandang ke tempat Sibentur, dan yang ketiga adalah Di negeri Celeng. di negeri Celeng. Jadi itulah episode ini. Jadi seandainya apapun yang kami tayangkan, apapun kami berikan informasi kepada para pemirsa, para penonton sekalian yang budiman, seandainya memang penuh dengan kekurangan-kekurangan, itu adalah di kami sendiri, dan kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi kami menghimbau, artinya bangsa yang besar itu adalah bangsa yang mencintai sejarahnya sendiri. Bangsa itu tidak akan besar kalau tidak memiliki perjalanan sejarah. Jadi artinya dari daerah Talanggerdu, Dusun 3, Desa Tanjung Menang, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, kami mengucapkan sampai jumpa di lain kesempatan. Salam, ini Lahat Nian. Dalam sebuah artikel di website Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi dikatakan bahwa Van der Hoek sebelumnya menyebutkan tinggalan megalitik Pasema memiliki pengaruh kuat dari budaya perunggu. Oleh karenanya, manusia pendukung kebudayaan megalitik Pasema dipercaya telah menggunakan peralatan yang terbuat dari logam. Hal ini diperkuat dengan hasil ekskavasi Hoek di Teguruwangi menemukan manik-manik kaca dan beberapa benda logam. Bukti ini dapat dipakai sebagai pentarikan kronologi waktu megalitik Pasema, yaitu pertengahan milenium pertama Masehi. Hasil pertanggalan karbon yang dilakukan kemudian menunjukkan bahwa megalitik Pasema diawali dari abad ketiga Masehi.